اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. قال فصل في شروط لقبول الصلاة. Faslun, ini satu pasal. Fi syurutin, di dalam syarat-syarat liqabulis sholati, agar diterimanya sholat. Ini ada satu yang mesti digarisbawahi. Kata-kata liqabulis sholati, ya, itu harus di garis bawah. Sebab kita sudah belajar syarat kemarin. Tapi syarat sahnya sholat. Bicara sah, kalau syarat-syarat yang kemarin terpenuhi, urusannya sah. Sekarang masalahnya kalau sudah sah, diterima atau tidaknya sholat kita, dari sini akan dibahas. Makanya kitab ini, ya, selain bahas masalah zahiriyah, juga membahas masalah batiniyah. Bagaimana agar supaya sholat kita sudah sah, lantas melangkah dengan tenang, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kadang-kadang ya, terlewat. Kalau kata orang-orang zaman sekarang, ya, yang begitu kita gak butuh. Ya, yang penting zahirnya aja kita kelihatan. Tampang necis tapi duit kagak punya, duit kagak kelihatan, yang penting necis saja dah. Ya, kagak dihinain sama orang. Begitu juga sholat, asal sekedar kelihatan sholat doang, tapi nyatanya nol hasilnya. Nah, ini juga sangat luar biasa. Dan ini termasuk hal-hal yang berat. Ya, enggak semua orang bisa melangkah bebas diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak bisa. Mungkin sholat kita makin kemari, ya. Kadang-kadang kita makin menganggap enteng. Ya. Kalau kita mengentengkan ibadah, waduh, ini udah hal yang sangat parah, udah hal yang sangat tidak bagus buat diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Jadikan sholat itu sebagai pokok kegiatan kita. Yang kita anggap kerja sebagai bagian pokok untuk kehidupan kita, mencari nafkah jadi bagian pokok daripada kehidupan kita. Yang penting apa? Sholat yang mesti kita jadi pokok. Ya, makanya terkadang ada orang yang tepat waktunya sangat luar biasa. Ya, jadi kalau kita pikirin zaman Rasulullah itu sendiri, para sahabat, manusia-manusia yang sudah dijamin oleh Allah selamat daripada api neraka, tetap ibadahnya awal waktu. Tetap sholatnya fokusnya luar biasa. Karena itu merupakan pokok. Paling nikmat hidup beliau semua ketika dalam sholat. Bukan ketika lagi megang duit, bukan ketika lagi kerja, bukan ketika lagi liburan. Yang kita anggap apa? Hidup kita tuh kalau udah mancing luar biasa senangnya. Hidup kita kalau udah main catur luar biasa senangnya. Hidup kita kalau udah main bola luar biasa senangnya. Kayaknya kalau udah main bola seminggu sekali, masya Allah, bisa pusing gitu. Ya, ini nyambung yang kemarin kita kalau ninggalin sholat, boro-boro pusing. Bahkan bisa ketawa cekikik dengan senangnya luar biasa. Ya. Nah di sini perlu kita ubah. Gitu. Ya, karena kebanyakan orang jarang yang ngajinya tasawuf. Karena dianggap hal yang kagak mungkin kita bisa lakukan. Jangan dilihat hal yang kagak mungkin. Ya.
Mesti kita pelajari, mesti kita tahu. Ya, biar ibadah kita di dunia jangan sampai sia-sia, Ya, ya sama aja kalau kita kerja kagak digaji, sewot enggak? Enggak? Kesel enggak? Gerutu enggak? Ya kan begitu, utang aja kagak dibayar, keselnya masih luar biasa. Begitu ya kita, ya Allah, kita kalau udah di akhirat menyesal sudah tiada ada arti. Kalau masih menyesal di dunia masih ada perubahan, masih ada perbaikan, masih ada harapan. Ya kalau mau berubah ya di dunia. Jangan nungguin hal-hal yang kita harapkan bisa merubah kita. Kalau bukan perubahan karena diri kita sendiri, ini sulit. Ya, sulit. Artinya jangan sampai kita kalau udah pincang, kita kalau udah kagak dengar baru mau taat ibadah, masya Allah. Ya, mumpung keadaan kita masih normal, ya, masih bisa segala-galanya, ayolah kita coba. Ya. Baik secara pribadi saya sendiri, ya saya ngajak jamaah, ayo kita coba. Terus cari ibadah yang paling baik. Ya. Jadi sini liqabulis sholati. Wasulita dan disyaratkan ma'ama beserta perkara-perkara marra yang telah lewat oleh ma. Minasyuruti daripada syarat-syarat sahnya salat, liqabuliha agar diterimanya salat, ay salati yani salat indallahi subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ayaksida biha, bahwasanya bertujuan oleh seseorang biha dengan sholat, wajhallahi ta'ala, karena Allah ta'ala, aizatahu yani zat Allah ta'ala, wahdahu hanya Allah, sendirinya Allah. Niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yaksida an-niyah qasdu bi'lin muqtaranan bi fi'lin. Makanya bahasanya ayaksida. Kita niat, kita cuma punya satu tujuan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. La litamai, bukan karena sangat menginginkan fil thawabi, di dalam pahala, fil jannati, di surga. Bukan karena kita mengharapkan pahala. Kita sholat ngarepin pahala, ya, ini masih dianggap kurang bagus, ya, masih dianggap tidak bagus. Wala li harbin, dan bukan juga karena takut minal iqabi, daripada siksaan, kabur daripada siksaan, menghindar daripada siksaan. Kita sholat biar kagak dapat dosa, ya. Kita sholat biar kagak dapat dosa. Jadi ini kalau dicampurin masalah, ya, masalah corona ya begitu. Kita takut corona ya karena Allah, ya, karena cuma Allah yang bisa. Artinya kita menghindar daripada marah bahaya, segala macam belai-belai, semuanya cuma karena Allah. Kita senang karena Allah, kita takut karena Allah, kita khawatir semuanya karena Allah. Wal khawfi minan nari, dan bukan karena takut daripada api neraka. Balik kaunihi, akan tetapi karena keadaan Allah lah, Allah Ta'ala ilahun, itu sebagai Tuhan, wahwa, sedangkan bermula dirinya kita nih, abduhu, yaitu hamba, budaknya Allah Ta'ala.
kita sama kepala sekolah, kita sama bos, hawanya pengen ketemu aja. Ya, kayak model saya kalau tahlilan pengennya dilihat sama orang rumahnya biar dia tahu saya datang. Ya. Semoga dulu Kita mau bos begitu. Kita mau kepala sekolah ya karena saya guru. Kadang-kadang kalau kami lihat ditanyain. Hindari hal-hal yang bawel. Ya. Hindari hal-hal kayak begitu. Ya. Kalau kita kepada Allah, kita udah jadi hambanya, mesti setor muka sehari 5 kali. Mesti menghadap bos Allah Ta'ala itu sehari 5 kali. Kalau ingin semuanya terpenuhi, semua ingin kita dapat kita laksanakan, ya mesti laporan kepada Allah. Jadi kalau kita bayangin kita lebih takut sama bos. Bos nelfon nanti kemari sekarang, segera kagak? Jawab segera kagak? Allah manggil, hei azan kemari salat. Ya, begitu kita. Terus kita mau mulia di sisi Allah, mimpi. Ya, tapi tetap terus berusaha. Sambil kita mohon kepada Allah, minta pertolongan. Biar apa-apa yang kita niatkan, apa-apa yang kita cita-citakan dalam ibadah kepada Allah itu lebih mudah, lebih gampang kalau memang Allah ridhoi. Ayat luba atau bahwasanya ia menuntut biha dengan salat al-thawaba akan pahala wal jannata dan surga, aw yakhafa atau ia menuntut atau dia takut minal iqabi daripada siksa bin nari di dalam api neraka. Aw ayyusarrafa atau bahwasanya ia niat dimuliakan biha dengan sebab sholat tersebut, wa yunsaba dan hal tersebut dikaitkan ilaihi kepada Allah Ta'ala, ilaihi ta'ala kepada Allah Ta'ala. Fal awwalu maka bermula yang pertama a'la darajatil ikhlasi, yaitu tingkatan derajat ikhlas yang paling tinggi. Paling tingginya derajat keikhlasan, yakni hanya bertujuan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada embel-embel lagi, enggak ada. Ini ikhlasnya udah luar biasa. Ya sama aja kalau kita nyari muka sama kepala sekolah, ya cuma wajib padahal hormat doang, ta'zim doang. Sama bos hormat doang, ta'zim doang, kagak ngarep-ngarep. Kalau bahasa sekarang campur dah cari muka, ya biar dikasih bagaimana, biar dikasih bagaimana, ya gitu. Ya tapi kadang-kadang nyari muka banyak ada juga yang bagus, seperti nyari muka berguru, ya bukan tujuan pengen yang macam-macam, ya biar dekat sama guru. Kalau kita dekat sama ulama, masya Allah luar biasa. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, yang bisa menyampaikan, yang bisa bikin kita tenang, yang bisa kita mikir. Ya, cuma guru kita. Makanya punya teman yang bisa kita menjadi lebih baik, itu baru teman sejati namanya. Kalau cuma kita kagak punya rokok kita mikir, wah itu luar biasa kayak malaikat katanya. Baru ngasih rokok doang, gak kayak malaikat. Dikasih pinjam duit, masya Allah, gak ada lagi yang sebaiknya itu luar biasa banget, benar-benar ada teman yang sangat luar biasa. Tapi teman yang baik ya itu, yang bisa kita menjadi lebih baik daripada sekarang. Itu teman yang begitu jangan ditinggalin. Kadang-kadang orang masih terprovokasi, ya
teman kita berantem berdua, teman kita nyari dukungan kemari ke sono, kita masih ikut-ikutan yang begitu. Makin manas-manasin, makin nambahin cerita, makin kiro. Ya. Nah, di sini yang perlu kita. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب